Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahim Zaul Haq dengan NIM 22111050-215. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Institusi Keuangan Publik di Indonesia ditinjau dari perspektif Islam. Selanjutnya yaitu yang pertama, pendapatan dan pengeluaran pemerintah dalam perspektif keuangan negara. Ada teori keuangan publik. Istilah keuangan publik identik dengan istilah keuangan negara, ekonomi publik, dan ekonomi sektor publik. Menurut Richard Musgrave, keuangan publik merupakan ilmu yang mempelajari tentang aktivitas ekonomi pemerintah sebagai unit. Yang kedua, adapun pandangan dari Karl Plem, keuangan publik merupakan ilmu yang mempelajari tentang penggunaan dana oleh pemerintah untuk memenuhi pembayaran kegiatan pemerintah. Dan para ahli selanjutnya yaitu Harvey S. Rosen menyatakan bahwa public finance is the branch of economics that study the taxing and spending activities. Yang artinya keuangan publik merupakan cabang ekonomi yang mengkaji aktivitas perpajakan dan pengeluaran pemerintah. Yang kedua, pendapatan pemerintah. Setiap negara memiliki sumber daya ekonomi yang digunakan untuk melaksanakan fungsi pemerintah dalam berbagai bidang dan mencapai kesejahteraan masyarakat. Pada sisi lain, masyarakat memerlukan sumber ekonomi tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, poin A, sumber pendapatan pemerintah. Secara umum, pendapatan pemerintah sangat penting untuk melaksanakan fungsi dan tugas pemerintah yang menjadi bagian dari pengeluaran pemerintah. Pendapatan pemerintah mencakup penerimaan pajak, penerimaan yang diperoleh dari hasil penjualan barang dan jasa yang dimiliki dan dihasilkan oleh pemerintah, pinjaman pemerintah, dan sumber-sumber pemerintah lainnya. Adapun sumber-sumber pendapatan pemerintah, yang pertama pajak, retribusi, keuntungan dari perusahaan-perusahaan, dan yang keempat jenis denda dan perampasan yang dijalankan pemerintah secara sah, dan yang terakhir sumbangan masyarakat. Poin B, distribusi beban pemerintah. Distribusi beban pemerintah menuntut adanya kebijakan pemerintah yang mengatur prinsip-prinsip yang ditempuh dalam mendistribusikan beban tersebut kepada masyarakat. Dengan kata lain, sebagai besar beban pemerintah dibiayai dan pajak sehingga diperlukan aturan bagi pembebanan pajak kepada wajib pajak. Yang poin C, jenis pendapatan pemerintah. Pendapatan pemerintah yang diterima oleh setiap negara cukup beragam dan berbeda dengan negara lainnya. Hal ini disebabkan antara lain perbedaan sumber-sumber ekonomi yang dimiliki, filsafat yang dianut, tingkah pengeluaran pemerintah, dan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya yaitu keuangan publik dalam perspektif ekonomi Islam. Pengaturan keuangan publik merupakan suatu kegiatan ekonomi yang penting untuk diperhatikan pemerintah. Keuangan publik bertujuan untuk mengatur tentang penerimaan dan pengeluaran negara. Jika keuangan publik tidak dikelola dengan baik, maka akan menimbulkan dampak yang buruk terhadap perekonomian. Adapun sebaliknya, jika keuangan publik dikelola dengan baik, akan memberikan dampak yang positif terhadap negara, misalnya dapat meningkatkan kesejahteraan dan keadilan masyarakat. Pengelolaan keuangan publik secara konvensional yang selama ini menjadi pedoman dunia ternyata sudah tidak dapat lagi mempertahankan kekuatan ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari terjadinya krisis global di negara-negara adikuasa di Eropa dan Amerika.
Masyarakat sudah mempertanyakan pengaturan keuangan publik konvensional sehingga dibutuhkanlah sistem ekonomi Islam yang menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan negara dalam ekonomi Islam. Sistem pengelolaan keuangan negara dapat dilihat dari segi pendapatan negara dan pengeluaran negara. Adapun pendapat negara dalam ekonomi Islam sebagai berikut. Yang pertama, zakat. Menurut bahasa berarti na'am, yang artinya kesuburan atau bisa disebut juga kesucian. Yang kedua, fa'i. Secara bahasa, fa'i berarti mengembalikan sesuatu, diperoleh dari barang yang dirampas dan orang-orang tidak beriman yang takluk tanpa peperangan. Adapun ghanimah dan khoros. Ghanimah pada masa-masa pemerintah Islam di Madinah atau tahun 1 Hijriah, pendapatan dan pengeluaran negara hampir tidak ada. Rasulullah sendiri adalah seorang kepala negara pada fase awal ini. Hampir seluruh pekerjaan yang dilakukan tidak mendapat upah sebab pada masa ini umat Islam baru mendirikan pemerintahan Islam. Situasi mulai berubah setelah turunnya surat Al-Anfal pada waktu perang Badar di tahun 2 Hijriah. Yang Kharaj pada masa Rasulullah SAW dan kekhalifahan Islam. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara dari selain zakat, kekayaan yang diperoleh dari musuh tanpa perang. Dalam terminologi keuangan Islam, kharaj adalah pajak atas tanah atau hasil tanah di mana para pengelola wilayah taklukan harus membayar kepada negara Islam. Negara Islam setelah penaklukan adalah pemilik atas wilayah itu dan pengelola harus membayar sewa kepada negara. Dengan ketetapan kharaj dapat menjadikan sumber pendapatan negara Islam. Dan yang terakhir, jizyah. Pada masa Rasulullah SAW sudah terdapat jizyah, yaitu pajak kepala yang dibayarkan oleh orang non-muslim, khususnya ahli kitab, untuk jaminan perlindungan jiwa, properti, ibadah, bebas dari nilai-nilai dan tidak wajib militer. Besar nilai jizyah yaitu dinar per tahun untuk orang dewasa yang mampu membayarkan. Untuk pengambilan jizyah ini, umat Islam dianjurkan untuk berlemah lembut dengan tidak memperbolehkan sikap kasar kepada mereka. Abu Ubaid mengatakan bahwa tidakkah engkau melihat bahwa pernah diambil dari mereka sehelai pakaian atau al-ma'rif atau tempat untuk menyimpan uang dinar? Tidak lain dimaksud sebagai kemudahan bagi ahli jemaah. Sekian dari presentasi saya, semoga bermanfaat. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.